Kalau orang jualan, kalau dia sedang puasa tidak mengganggu ekonomi orang lain, siklus ekonomi gitu. Membedakan yang mana perintah bernegara, yang mana perintah beragama gitu. Nah, kalau kamu dengan ajaran kamu, dengan keimanan kamu, jangan berarti kamu samakan keimanan kamu dengan keimanan yang lainnya, harus sama. Karena toleransi, bukan begitu bertoleransi, kita harus juga menjalankan siklus ekonominya gitu. Nah, itu manfaatnya yang saya bilang tadi. Oke, bisa. Ya, sebelumnya saya berikan apresiasi dulu ya buat si kebenaran. Kamulah satu-satunya Kristen yang berani naik di komal saya. Dan saya berikan apresiasi atas keberaniannya kamu. Kenapa gitu? Bukan berani tidak berani. Semua para sabar dulu lah, bentar kebenarannya. Karena seluruh apologet Kristen, termasuk para pendeta itu nggak ada yang berani. Tapi Dinda si kebenaran sejati mewakili kekristenan berani naik kemari. Dan saya berikan apresiasi itu. Oke. Sebelum diskusinya kita lanjutkan, saya sampaikan dulu aturannya supaya terarah diskusi kita Dinda kebenarannya. Yang pertama, Dinda kebenaran kalau mau bertanya ke Bang Faruknya silakan on cam. Ya, dan kita saling adu argumentasi dari jawaban yang kuberikan dari pertanyaanmu. Yang kedua, ini bisa on cam. Wah, ini memang keren ini kebenaran ini. Saya Bang Faruk Sianipar ya mengakui si kebenaran sejati lebih memiliki mental yang kuat daripada Edis TV dan juga para pendeta. Keren. Tanya Bang, orang Medan Abang. Iya, orang Medan. Keren dia nih, berani dia loh on cam dia. Ya silakan, saya hargai on camnya Dinda kebenaran. Ya dengan saya izinkan Anda duluan bertanya seputaran tentang iman Islam. Gini, karena Silakan. Abang bertanya dengan apa tema Abang, apa manfaat jadi Kristen? Manfaatnya Bang, satu, tidak mencela orang atau menjelek-jelekkan ajaran agama orang lain yang tidak sepemahaman, seiman dengan dia. Nah, ajaran kebenaran. kedua, apa manfaatnya kedua? Data. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Gitu. Kan ku menjawab pertanyaannya kan Bang, apa manfaat jadi Kristen? Berarti tidak perlu datanya, butuh pribadinya gitu. Oh, nggak pakai data. Nanti kita buktikan datanya gitu. Sabar dulu Bang, sabar, santai. Kabar manfaat kedua, satu, kalau orang jualan, kalau dia sedang puasa tidak mengganggu ekonomi orang lain, siklus ekonomi gitu. Membedakan yang mana perintah bernegara, yang mana perintah beragama gitu. Nah, kalau kamu dengan ajaran kamu, dengan keimanan kamu, jangan berarti kamu samakan keimanan kamu dengan keimanan yang lainnya, harus sama. Karena toleransi, bukan begitu bertoleransi, kita harus juga menjalankan siklus ekonominya gitu. Nah, itu manfaatnya yang saya bilang tadi. Oke Bang. Boleh saya tanggapi Dinda kebenaran? Tanggapin Bang. Boleh? Oke, saya tanggapi sebentar ya. Tadi Dinda kebenaran ada beberapa poin yang Dinda sampaikan meskipun tanpa data. Yang poin pertama, ya poinnya jadi menutup atau menghentikan usaha orang atau dagangan orang, ya, ketika seseorang itu berdagang buatan yang bisa merusak bahkan menghancurkan ekonomi orang lain. Benar Dinda kebenaran? Benar. Mengatakan begitu tadi Dinda kebenaran. Nah, Dinda, saudara, saya kasih kamu data. Dalam hati saya sepakat itu. Saya sepakat. Perbuatan mengobrak-abrik dagangan orang, melarang orang berdagang itu bisa merusak ekonomi orang. Gitu loh. Tapi di zaman sekarang ketika ada orang melakukan hal itu, coba kita kaji dulu.
yang dia baca itu Quran atau Bible. Karena di dalam Al-Quran nggak ada diajarkan kayak gitu perbuatan. Suka-sukainya. Udah sekarang. Tapi di Bible ada ini. Matius 21 nomor 12 sampai 13. Kita lihat ya, siapa yang ngacak-ngacak dagangan orangnya. Yesus, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut kaya, bukan enggak kan? Aman, sabar. Kebenaran. Halo, ngelek ya teman-teman. Aman, tadi ngelek tuh. Oke, ini saya bacakan datanya ya. Lanjut. Saya sudah paham itu Matius. Iya, begini. Ya. Makanya saya bilang, saya pribadi itu mengutuk keras perbuatan yang mengobrak-abrik dagangan orang, melarang orang berdagang, gitu loh. Karena itu bisa merugikan ekonomi seseorang. Cuman ketika kita kaji, para pelaku perbuatan seperti itu bacaan sehari-hari itu Quran atau Bible. Gitu loh. Saya curigai yang mereka baca itu sehari-hari itu Bible. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Al-Quran tidak ada kisah atau ajaran seperti itu, gitu loh. Cuman di Bible ada terceritakan seperti itu. Kita kaji ini Matius 21, 12, 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalik-balikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Beberapa kebohongan yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama, dia katakan ada tertulis, rumahku ada disebut dengan rumah doa. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana dikatakan rumahku adalah rumah doa? Di mana tertulisnya itu? Yang kedua, ketika Yesus ya membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku para pedagang, kan gitu. Bukankah perbuatan itu merugikan pedagang? Tidak kebenaran? Merugikan pedagang enggak? Benar. Ya sudah. Kena rugikan berarti kan? Apa yang Anda narasikan tadi kan bertolak belakang kan dengan data dalam Matius 21 ya udah cukup kan gini. Kamu kan udah kasih datanya Matius, saya sudah mengerti itu Matius gitu. Nah, kamu ternyata, yang belum mengerti itu Matius, kamu dengar ya, dulu ternyata atau gantian. Iya, ternyata menjadi Kristen merugikan orang lain enggak? Merugikan Tidak. orang lain enggak perbuatan? Tidak. Perbuatan Yesus yang membolak-balikkan meja dan bangku para pedagang merugikan para pedagangnya enggak? Tidak. Merugikan yang tadi itu ya, merugikan yang tadi dari siklus ekonominya. Iya. Merugikan dari siklus ekonominya. Iya, Dari siklus ekonomi merugikan dari siklus kerohaniannya merugikan. Enggak, dari siklus ekonominya enggak merugikan, dari siklus ekonomi pedagangnya enggak merugikan. Merugikan dari siklus ekonominya, merugikan. Ya sudah. Dari siklus rohaninya. Iya sudah. Rohaninya Berarti itu ini merugikan tidak juga. Jadi jangan sudah. gini. Ya, Kamu gimana? jangan ambil satu sudut atau jangan ambil satu sudut. Ini artinya kamu mendengarkan diri tanpa mendengarkan orang lain gitu. Ah, kan gitu. Iman lu kan iman Muslim, iman gua iman Kristen. Kan gitu. Kita berbeda kan, Bro? Ya, berarti kan ketika Yang kita dengarlah dulu, Bro. Dengar dulu, Bro. Yang kita bahas artinya Kristen. Kan begitu, Bro? Iya, terus
Oke, berarti karena saya Kristen, saya dong yang menjadi apanya kan? Penjawabnya kan? Bukan kamu kan? Silakan. Yang artinya yang punya kebenarannya saya, bukan kamu kan? Bible, bukan kamu. Biblenya yang jadi acuan kebenaran. Iya, saya bilang saya Kristen, yang menjadi acuan kebenarannya Bible kan? Ya, silakan. Paham nggak kamu arti maksud apa ayat dalam Matius 21 itu? Apa maksudnya? Ayat 12 Silakan. itu. Ya, Apa maksudnya? latar belakangnya? Coba apa latar belakangnya? Iya, silakan. Latar belakangnya kayak gini, bro. Latar belakangnya kayak gini, bro. Makanya Tuhan Yesus marah. Contoh saya ambil aja. Kalau di tempat ibadah kamu, masjid, ada yang jual pena, jual babi, jual apa ayam. Marah nggak pemuka agamamu? Saya jawab. Oke, silakan. Oke, ya. Apa yang tertulis dalam Matius 21, 12 sampai 13, mereka berdagang itu di halaman Dinda, bukan di dalam. Di halaman Bait Allah. Di masjid, halaman masjid banyak pedagang. Pedagang pecal, pedagang parfum, pedagang lobe, pedagang baju koko. Banyak, ada pedagang yang nggak dimarahin, dibolehin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada yang melarang orang berdagang di masjid, di halaman masjid, ya, sosok yang melarang ini harus mempunyai kompetensi atau jabatan. Setidaknya mungkin dia ketua BKM-nya. Sabar dulu lah. Aduh. Ya, ketua BKM-nya atau dia pengurus masjidnya atau dia pemerintahan setempat RT atau RW. Yang jadi pertanyaan, ketika Yesus mengusir para pedagang di halaman Bait Allah, apa kapasitas dia? Apa kapasitas dia? Apakah pada waktu itu dia kepling? Apakah pada waktu itu dia RT atau RW? Atau apakah dia diutus oleh orang kelurahan? Kalau digambarkan dengan perbuatan zaman sekarang, bukankah perbuatan dia itu adalah perbuatan main hakim sendiri? Gak boleh kita main hakim sendiri. Harus sesuai dengan struktural kepemerintahannya. Kalau memang dia anggap itu salah, dia harusnya laporkan dulu ke pemerintahan Romawi. Bukan main obrak-abrik sendiri. Yang ketiga, perbuatan dia yang tidak bertanggung jawabnya itu terlihat dari apa? Setelah mengobrak-abrik dagangan orang, dia kabur. Baca di ayat selanjutnya, dia kabur, Dinda, kabur dia gitu loh. Pergi dia, nggak tetap dia di situ. Lalu dia dicari oleh para pembesar-pembesar, ya imam-imam kepala Yahudi. Kan gitu. Itu namanya nggak gentle. Kalau memang dia gentle, setelah dia mengobrak-abrik dagangan orang, dia bilang, siapa yang nggak terima dengan perbuatanku? Tunggu di situ. Siapa? Imam-imam kepala Yahudi, panggil kemari. Gubernur dari Romawi, panggil kemari. Ini pada kenyataan yang terjadi nggak gitu, Dinda. Siap diobrak-abrik dia berkata seperti itu. Ada tertulis, ditengoknya kanan kiri, kabur dia pergi. Itu nggak gentle. Gimana, Dinda? Hah? Dah. Ya, Udah. silakan. Itu karena kamu menafsirkannya itu arti. Pernah nggak belajar bahasa Indonesia, abangku? Bagaimana kau Pernah nggak belajar gini. Gini bang, abangku tanpa merendahkan pendidikan abangku, pengetahuan. Pernah nggak belajar bahasa Indonesia, abangku? Pelajaran bahasa Indonesia, abangku. Pernah nggak? Pertanyaan itu harusnya saya lontarkan kepada Anda. Dengar dulu abangku, kamu belum menjawab dulu abangku. Kamu kenapa sih? Kan udah bilang tadi bangku, abang mempertanyakan iman saya. Sekarang saya pertanyakan. Sekarang saya jauh iman saya kepada kamu. Silahkan. Saya jawabkan iman saya kepada kamu. Coba saya tanya, pernah belajar nggak kamu bahasa Indonesia abangku? Pelajaran bahasa Indonesia abangku. Udah belajar pelajaran bahasa Indonesia nggak abangku? Saya bertanya sama abangku loh, itu yang dijawab.
Sehingga Harusnya saya bisa melanjutkan Iya, masih jawab pertanyaan ini saya, loh. Bangku. Masih Jawab. jawab. Ini masih jawab. Harusnya pertanyaan itu saya lontarkan kepada Anda karena apa? Ya, public speaking Anda, susunan kosakata Anda yang Anda sampaikan dalam bentuk narasi berantakan loh kebenaran. Kalimatmu yang berantakan. Bukan kalimat saya yang berantakan, memang dasar ibaratnya cara apa kamu penerimaan mengelola cara pola pikir orang lain ketika masuk ke dalam pikiranmu yang tidak mantap, acak-acakan, itu yang berantakan, sehingga kamu tidak memahami orang lain, kamu hanya memahami keinginan kamu sendiri ya abangku. Karena kamu ibaratnya merasa benar, maka orang lain lah yang salah terus, begitu abangku. Makanya ketika abangku mau mendengarkan orang lain, mau membukakan hati, menerima diskusi orang lain, mau menerima diskusi orang lain, maka disitulah ibaratnya pencerahannya abangku. Tapi kalau hanya dari sudut kamu aja, ini pun kamu ambil Matius ini 21 ini ayat 12 ini, kamu tidak memahami apa isi di dalamnya. Coba abangku, abangku yang ingin lihat kenapa kalau mengaca-ngaca tempat jualan orang lain itu di depan halaman bait Allah, itu namanya udah merusak. Kamu tidak tahu apa di dalamnya intinya. Apa intinya? Itu tempat ibadah abangku, tempat kita menaungkan diri sama Tuhan, bukan tempat kita berjualan. Nggak ada tempat jualan lain selain di tempat bait Allah. Itu abangku, kayak gini abangku ya. Kalau dikasih contoh lagi nih abangku, gini abangku. Kalau kamu jualan di depan, dengar itu dulu abangku. Kalau kamu jualan di depan rumah kamu, silakan. Kalau kamu jualan di pajak, silakan. Tapi jangan dong jualan di bait Allah, gitu abangku. Kamu juga seakan-akan gimana? Kebenaran, simak ya. Saya tidak menutup ibaratnya ekonominya loh, ekonominya. Jangan kita. Iya, saya paham intinya abang. Kamu salah paham ini. Kamu salah paham ini dengan narasi saya, dengan arah tujuan di apa narasi saya. Dengar loh. Yang saya tanyakan kapasitas Yesus itu apa? Andai kan nih ada orang berdagang di pinggir jalan nih, kau obrak-abrik dagangannya, salah nggak kamu di mata hukum? Salah, gitu loh. Karena bukan kapasitasmu. Harusnya kau lapor dulu ke pemerintahan daerah, biar pemerintahan daerah yang ngambil sikap. Nah, ketika Yesus mengobrak-abrik dagangan orang dalam Matius 21 tadi, kan gitu, kapasitasnya apa? Dan kalau kamu membaca di ayat sebelumnya dalam Matius 21 dari nomor 1 sampai 11, Yesus pun baru melakukan insiden yang tidak diinginkan di situ apa? Dia baru mengambil keledai betina orang. Dia baru memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil keledai betina orang. Kamu kemana-mana karena tujuan tunggu kamu. Dulu, gini aja bangku, gini aja. Kamu kemana-mana bangku. Gini, kamu tujuannya apa? Kalau tujuannya kamu membangun abangku, kamu nggak mengedukasi abangku. Tujuan kamu nggak mengedukasi abangku. Tujuan kamu hanya menjatuhkan dan menghina abangku. Bukan menghina loh. Saya tanya kapasitas Yesus. Nggak tujuan karena akalnya kamu, tujuan kamu nggak mengedukasi abangku. Apa edukasi yang kamu bangun sekarang? Sekarang saya tanyakan sama kamu, apa edukasi yang kamu bangun sekarang? Oke, edukasi yang saya sampaikan yang pertama, janganlah kamu mengambil hak milik orang lain sebagai milikmu. Itu yang pertama. Karena dalam Matius 21 dari nomor 1 sampai 11, Yesus itu memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai betina yang terikat di seberang desa. Dan keledai itu belum dikembalikan sama dia. Yang kedua, janganlah kamu berbuat semena-mena dengan main hakim sendiri. Semua ada birokrasinya. Kalau memang apa yang dilakukan pedagang di halaman bait Allah itu salah, harusnya lapor dulu ke pemerintahan setempat. Bukan Oke, gini ya bangku. Oke, tunggu dulu. Udah mantap edukasi abangku, udah mantap. Edukasinya abangku udah mantap. Edukasinya abangku udah mantap. Gini aja. Gini aja bangku, gini aja. Satu lagi edukasi. Silakan. Edukasinya satu lagi. Yang ketiga, ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kenapa saya katakan gini? Dalam Matius 21, 12 sampai 13, setelah Yesus mengobrak-abrik dagangan orang di depan halaman bait Allah itu, dia pergi, nggak mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Gitu loh. Makanya gini, kalaulah memang kau nyatakan apa yang dilakukan oleh Yesus itu benar, kan gitu. Apa kapasitasnya Yesus? Sehingga dia bisa membawa obrak-abrik kedagangan orang. Apa kapasitas dia? Sama halnya dengan pertanyaanmu di awal tadi, narasimu di awal tadi ketika menyampaikan tentang kekristenan. Gak boleh mengobrak-abrik dagangan orang meskipun di bulan puasa. Ini Ya abangku. benar. Bukan kapasitas Ini aja kita lah, itu, Bang. Udah gitu. cukuplah dulu abangku, cukuplah dulu ya. Abang panjang silakan. lebar tapi Apa nggak ada kapasitas apanya Yesus? isinya. Isinya hanya Ya, untuk kapasitasnya menjadikan Yesus membenarkan apa? diri abang. Loh, kok membenarkan diri sih? Sekarang kayak gini, dengar dulu, jangan otak kamu pakai dulu. Kau orang tua tapi nggak punya apa kamu. Emosi. Saya bukan gitu abangku, saya mendengarkan Jangan emosi, kamu. Dan. Tapi bukan emosi saya bukan emosi. Oh, Emosi bukan itu emosi, beda sama kalau saya ngomong kotor, bukan. Saya hanya mengingatkan abangku. Gini, kalau tidak sesuai dengan keimanan kamu abangku, berarti bukan buruk di mata orang lain kan abangku. Nah, apa Kayak keburukan di belum matamu? berbicara Dengar dulu tentang abangku iman. dari ajaran diri, dari ajaran yang abangku buka tadi, dari ajaran abangku tadi. Apakah abang koreksi diri bahwasanya sudah benar abangku? Makanya Bang saya Faruknya saya sendiri. beri Anda. Saya dengar tanya, simak, saya makanya tanya dulu, simak saya dulu. tanyakan dulu sama abang dulu. Udah benarkah abangku? Kalau sudah Ya. benar kayak gini sekarang kita di Indonesia, bukan saya nggak mau ngambil, saya benarnya mau ngambil dari ayat-ayat dari kitab kamu, tapi saya paham di negara Konoha ini udah dilapor nanti, oh kenapa begini kamu mengapa naik kami kan sini. Saya tidak mau seperti itu, saya tidak mau. Muhammad SAW pernah Udah banyak yang kita tahu. Udah kita tahu yang berbeda keyakinan dengan kamu, apalagi Loh, kok kami jadi dari curhat Kristen. kau, Dinda? Asal sudah bukan curhat abangku. Rugi saya curhat sama kamu abangku. Rugi saya Ya curhat sudah sama kalau kamu. gitu, gini kebenaran. Saya bukan curhat, kebenaran. gini aja abangku, Kebenaran, dengar dulu abangku. Sekarang kayak gini yang terjadi saat ini abangku. Abang puasa kan? Ini bulan puasa kan abangku? Ya insya Allah saya puasa. Apa masalah puasa Boleh dengan orang jualan diskusi abangku? kita? Boleh orang abang jualan abangku? Boleh. Sekarang Boleh. abang itu ditetapkan loh di Medan itu banyak ditutup dagangan orang lain. Jual babi Jawab dilarang. Anda. Nggak ada larangan dari Kamu coba saya tunjukkan nanti, saya tunjukkan pemerintahnya itu loh. Jangan Pemerintah begitu. makanya kurang informasi kamu. Saya tidak kasih info yang apa-apa. Abangku yang kurang informasi ya gitu. Saya tunjukkan Iya, ya. jadi gini, medianya gini loh, ya. Dinda, gini loh, Dinda. Dengar dulu abangku. Kita balik ke situ. Kita bernegara abangku, bukan beragama kita di sini. Ah, abangku harus tahan di situ. Beda agama, beda bernegara abangku. Ah, jangan semua Ya. diagamakan abangku. Negara ini bukan Boleh negara ganti ya. agama-agama. Negara Indonesia Boleh bukan hanya gantian punya ngomong. satu agama. Boleh gantian Paham ngomongnya, kau, Bang, Dinda. Bo? Boleh gantian ngomongnya. Sabar dulu kau. Tunjukkan dulu sama kamu ya, supaya kamu tahu jualan babi di Medan itu ditutup abangku. Ah, itu nggak boleh. Oh itu nggak boleh, itu makanya Nggak itu karena boleh. kamu ngambilnya, itu makanya saya bilang boleh. itu karena kamu, itu kan karena ajaran kamunya. Itu kan karena ajarannya kamunya. Jadi jangan dong kalau dipaksakan keinginan kamu harus sama dengan keinginan orang lain. Jangan samakan. Kamu harus tahu yang mana aturan agama, yang mana aturan bernegara, gitu abangku. Jangan ditabrak semua abangku, sehingga kayak gini gantian? jadinya. Ah. Boleh gantian? Boleh gantian? Oke. Udah Dengar, gini aja Dinda, abangku. dengar. Lagi Dengar, manfaatnya udah saya gantian. bilang, udah saya jawab manfaatnya. Gantian ya. Inilah yang tidak kalian ketahui. Jangankan kami umat Islam, andaikan Yesus hidup di zaman sekarang, dia pun akan marah kalau kau jual babi. Dia pun marah. Bukan diobrak-abriknya lagi, dibakarnya warungmu. Jelas dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18 Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menyempurnakannya. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak dibatalkan satu iota dari hukum Taurat." Kan gitu. Dalam Imamat 11 yang merupakan kitab Taurat dinyatakan B2 itu haram.
Kita para nabi, Yesaya 66:17, pemakan B2, tikus dan binatang menjijikkan itu disuruh binasakan. Jangankan kami, gitu loh. Yesus aja marah kalau kau jual daging B2. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai detik ini Anda nggak bisa menyelamatkan Yesus dari status terdakwa. Nggak bisa Anda selamatkan dia dari diskusi kita, dari status terdakwa. Karena Anda tak bisa menarasikan kepada kami apa kapasitas Yesus ketika dia ngobrak-ngabrik dagangan orang di Bait Allah. Karena itu rumahnya abangku, rumah Bait Allah, itu rumah Bapak. Di mana rumahnya? Itu kan Kapan berdasarkan pula itu persepsinya rumahnya? abang. Nah, gitu aja. Benar, Gini aja. Dinda, Kalau pakai akalnya Dinda. Mana duluan ada? kamu yang Bait punya Allah atau akal, Yesus? kamu yang pakai akal. Oke, gini aja. Mana Karena ini duluan room ada? kamu. Ini makin Tujuan parah. Jadi dibilangnya pula. kamu bukan untuk mengedukasi abangku. Saya turun abangku ya. Tapi kayak gini Loh, abangku, loh, gini. loh, loh. Kita hidup di Indonesia ini abangku. Mari membangun. Tunggu dulu kau. Kau Jangan dengarkan dulu tujuannya, abang. jangan Dengar dulu, nggak ada itu. Kau dengarkan dulu. Kau bilang Kau pula Bait Allah dengarkanlah itu dulu rumah Yesus. abangku. Kau dengarkan Bait dulu Allah abangku. sudah berdiri Jangan jauh sebelum kamu Yesus ibaratnya. dilahirkan. Saya mengerti ibaratnya ajaran kamu. Saya sudah paham dengan ajaran kamu. Ya kalau dia seiman sedang kamu, ya udah kan gitu. Jangan mengganggu orang lain dong. Nah sekarang Itu saya abangku. tanya, kenapa Jangan Yesus mengganggu orang lain. mengganggu orang Ini, pedagang? apa urusan kamu di situ? Apa urusan kamu di situ? Loh, saya anak keturunan opungku yang jualan waktu itu, opungku itu. Oh, bunyi itu baikku. Opungku yang jualan kemarin itu. Pantas abangku, itu di Medan banyak opungku penjual babi bangku. Itu banyak di Medan penjual babi ditutup abangku. Bukan di Medan. Oke lah. Yang di Bait Allah Tapi itu. gua opungku salut itu. sama abangku. Gua salut sama abangku. Opungmu ternyata itu pantas rupanya. Iya, makanya aku minta ganti rugi, opungku Abangku, besar. abangku. Gitu ternyata. Ya udahlah, besar. kalau opungmu mau ngomong apa, aku abangku nggak bisa ngomong opungmu. Ganti lah, ya kalau gitu. Gini loh, aku mau minta keadilan atas diri opungku Baik, gitu loh. kalau gini aja bangku, karena kamu minta ganti rugi yang dibawa kasih dia dulu gift dulu, soalnya tujuannya kan untuk itu minta gift. Nah, kan? Ya udah bantulah dia gift. Aku minta Kan ganti soalnya ruginya sama jualan kamu, opung, soalnya jualan opungnya tadi yang di Bait Allah tadi itu Salah dirusak nggak, gitu. Yesus? Jadi dia minta ganti rugi Salah nggak? yang dibawa, Yesusnya dibawa salah. kasih dia gift dulu. Dengar dulu, Yesusnya salah nggak telah mengobrak-abrik dagangan Bangku, orang nah, sementara bangku. dia tidak memiliki kompeten? Dari mana kau tahu dia tidak punya kompeten? Emang kamu hidup di Ya, zaman itu? Kamu hidup di zaman itu? Saya tanya sekarang kamu hidup nggak di zaman itu? Oke, dengar. Sekarang kamu Markus jauh 6, hidup saya nggak di jawab zaman pakai itu? data. Sekarang saya tanya, kamu hidup nggak di zaman itu? Kau itu pun tak hidup di pertanyaannya. zaman itu, kenapa kau tuhankan dia? Ya udah sama bangku, sama. Ya udah sama. Ya sekarang yang kita hidupkan sekarang, yang kita hidup sekarang di zaman sekarang Ya udah abangku. sama. Orang jualan ditutup abangku. Sekarang yang hidup kita jualan sekarang ditutup abangku. Gini, saya jawab ya. Saya jawab Dinda ya. Kenapa saya bertanya tentang kapasitas Yesus? Markus 6 nomor 3. Dia cuma tukang kayu loh. Kenapa ngobrak-abrik dagangan Udah gini orang? abangku. Sebenarnya malas saya ibaratnya gini abangku. Saya sebenarnya ada datanya, dalilnya saya bawa ke kelurahan kamu. Mana? Apa Kita kapasitas soalnya- Yesus sehingga dia Wah, berani-berani ini bangku ngobrak-ngabrik itu yang dagangan baru orang? di Aceh ya, siapa itu yang baru ngomong kayak gitu aja udah ditangkap abangku. Makanya saya malas sebenarnya. Ya udahlah, itu imannya abangku, silakan. Tapi saya Jangan bilang curhat abangku lah. ya, bukan curhat, kita bukan curhat di sini abangku. Saya ibaratnya mengingatkan abangku. Mengingatkan itu bukan curhat abangku. Mengingatkan, saling mengingatkan itu baik abangku. Semua manusia di ini nggak ada yang benar abangku. Nah, Jadi gini kalau loh, ada yang harusnya gini salah loh, bukan jangan. kebenaran. Yang harusnya kau ingatkan itu Yesusnya, karena dia yang Kalau ngobrak-ngabrik di mata dagangan orang kamu, tadi semua kan. di mata orang lain, kamu tahu. Kalau di mata kamu tidak tahu kamu. Yesus Kaca harusnya di yang mata kau kamu, ingatkan, kamu bukan tidak aku. tahu. Semua di mata orang tahu kau. Itu aja bangku. Kebenaran kan kau Malu bilang. udah di Yesus mata yang kamu nggak tahu diingatkan, kamu, bukan tapi aku, Yesusnya. semua di mata orang lain tahu kau bangku. Itu Ya, makanya bilang saya sama bilang Yesus tadi itu, jangan tujuan bilang sama kamu aku. bukan untuk. Bilang sama Yesus, Udahlah jangan bangku, bilang gini sama aja, aku. gini aja. Itu terserah kamu, karena ini komal kamu, terserah kamu aja, Dengar, terserah dengar, kamu. Kamu bilang gini tadi sama Bang Itu Farouk aja. kan?
dengar gini, kamu ya kabur dia. Dia pandai Bang Faruk. Pandai dia. Dia bilang sama Bang Faruk tadi katanya apa? Kita di negara Indonesia berhukum lah. Kalau dia mengakui tentang berhukum, seharusnya dia mengikuti larangan, nggak boleh berjualan daging babi di bulan puasa. Kan itu hukum. Bang Faruk tadi udah benar menanyakan legalitas Yesus apa ketika mengusir orang di bait suci. Itu udah benar pertanyaan Bang Faruk tadi. Aku ya. Karena setahu aku sebagai Kristen yang bisa melarang orang itu di bait suci itu suku Lewi. Yesus kan bukan suku Lewi. Bang Faruk tadi kan bilang orang-orang yang jualan di masjid ataupun dalam masjid bila diusir itu ada haknya. Siapa tadi? Orang-orang yang dibenarkan pemegang ini apa namanya pengurus masjid. Nah tadi benar kata Bang Faruk tadi. Waduh dah jawatan ini. Benar tadi Bang Faruk, benar. Awak udah puji dia, rupanya kemasukan dia. Tolong ya buat adik-adik Oten ya, kalian jangan lebih mengutamakan kemasukan kalian lah. Diskusi itu yang santun gitu loh, yang lemah lembut. Belajarlah kalian ke lemah lembutan dari Bang Faruk gitu loh. Bang Faruk ini apologet Islam yang unyuk-unyuk loh. Kenapa kalian emosi? Kau tadi duluan yang memancing. Seakan-akan kau memframing umat Islam melakukan perbuatan kejahatan dengan semena-mena menutup dagangan orang lain di bulan puasa. Maka saya bilang, saya sendiri mengutuk keras perbuatan seperti itu. Gitu loh. Karena apa? Karena perbuatan seperti itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Gitu loh. Perbuatan kayak gitu itu kita kutuk keras gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaan, coba ditanya sama pelaku kejahatan itu. Kesehari-harian dia baca Quran atau baca Bible? Tanyaklah dulu dia. Kau kesehari-harian kau baca Quran atau baca Bible kau? Aku pastikan dia nggak baca Quran itu. Karena apa? Di Quran nggak ada cerita kayak gitu. Dalam hadis nggak ada ajaran seperti itu. Nabi kami Nabi Muhammad SAW menandatangani 2 piagam. Yang pertama piagam Madinah, perjanjian damai Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua piagam Najran, perjanjian damai antara umat Islam itu dengan orang-orang Nasoro. Kan gitu. Di mana di dalam petikan perjanjian damai itu dikatakan, jika orang-orang Nasoro memerlukan bantuan muslimin untuk mendirikan rumah ibadah mereka, maka muslim akan membantu mereka dan juga tidak memerangi mereka selama mereka tidak memerangi umat Islam. Gitu loh. Tapi dalam Matius 21, 12, 13 ada kejadian yang tidak mengenakan, di mana Yesus melakukan hal itu di halaman Bait Allah. Wajar kan aku bertanya kapasitas dia apa? Kau bilang itu rumah dia. Hello, Bait Allah sudah ada sebelum Yesus lahir. Baca di dalam Markus 3 nomor 21, ketika kaum keluarganya mencari Yesus, udah ada Bait Allah. Apa kapasitas dia gitu loh? Kalau dia tidak punya kapasitas, bukankah perbuatan itu adalah perbuatan semena-mena? Nah, yang ditakutkan pelaku kejahatan seperti itu di zaman sekarang, yang dibaca dia itu Bible itu. Dia anggap kan apa semua tertulis dalam Bible itu sebuah kebenaran, dilakukannya, dirugikan orang lain perbuatannya. Kalau kau bilang itu ajaran Islam, kasih ayatnya di mana Quran pernah mengajarkan gitu, di mana Nabi Muhammad SAW kami pernah melakukan hal itu? Nggak pernah. Jangankan dalam posisi damai, dalam perang saja, dalam berperang, Nabi kami Nabi Muhammad SAW membuat aturan. Yang pertama, jangan kau membunuh perempuan. Yang kedua, jangan kau membunuh orang hamil. Yang ketiga, jangan merusak rumah ibadah. Bahkan pepohonan pun nggak boleh, anak kecil jangan, nggak boleh, ada aturannya. Gitu loh, apalagi puasa, masa ngobrol-ngobrol dagangan orang. Air nggak boleh dicemari. Perintah Nabi. Iya, banyak aturan. Ya, nggak boleh. Beda sana dengan 1 Samuel 15 nomor 3. Tumpaslah semua yang ada.